cerita-cerita serem yang bakal bikin kita mungkin bisa dibilang susah tidur gitu ya. Jadi selamat datang buat teman-teman yang mungkin menunggu cerita-cerita serem yang paling apa ya dibilangnya, yang paling serem lah, yang nggak bisa didengar mungkin di lain-lain waktu gitu. Di sini gue punya 2 bintang tamu. Yang pertama, siapa namanya Mas? Halo, gue Utut. Gue Fadil. Narasumber kita bakal bercerita tentang cerita-cerita serem atau yang pernah dilalui, atau mungkin lu pernah dengar urban legend mungkin di daerah lu, atau mungkin di daerah konflik gitu kan. Lebih banyak pengalaman. Langsung aja kita mulai acaranya. Gue di sini host, gue Bakong, Gue Utut. Gue Fadil. ini di Ukraina cerita. Gue waktu itu kan gue kampung gue tuh di Bandung. Gue sering lah ke Bandung. Nah, gak tau kenapa gue tuh selalu melihat hal-hal yang ya tanda kutip serem ya, goib lah gitu. Itu kebanyakan tuh di Bandung, di rumah nenek gue lah. Jadi ada satu ketika tuh ini kejadian pertama ini. Gue tuh masih kelas SMP, SMP kelas 2 ke SMP kelas 3. Gue tuh datang ke rumah nenek gue, ya biasalah lebaran gitu. Tapi SMP itu SMP siapa tiba gitu ya. Terus biasa kan kalau sholat subuh tuh kalau keluarga kan bareng-bareng. Nah ini ada satu ketika yang bangun tuh cuma gue doang. Dan gue yaudah gue sholat subuh nih. Gue sholat subuh tuh di lorong gitu loh, di lorong yang isinya tuh jadi kayak kalau skema bangunan ya, skema bangunan tuh masih dipanjang lurus buat ruang tamu gitu, jadi buat tamu banyak gitu lah. Nah jadi ini ruang tamu, di sini ruang makan. Nah di antara ruang tamu sama ruang makan itu tuh banyak boneka. Oh, itu emang dikumpulin Kayaknya emang dipajang gitu semua di situ doang. Nah, Boneka wayang atau boneka kayak boneka biasa, boneka anak kecil iya dari band gitu. Jadi itu tuh kayak udah gak pernah dimainin gitu lah, udah lama banget. Nah biasanya gue tuh sholat kalau di ruang depan ruang makan, ruang TV gitu. Jadi ruang TV, ruang makan, baru di ruang tamu. Jadi kayak L gitu lah, L kayak. Nah di ruang TV itu biasanya tuh udah tidur rame kan saudara. Nah jadi gue sholatnya di ruang tamu, di tengah-tengah lorong lah. Gue sholat tuh di situ. Awalnya sih biasa aja ya, cuma pas di rakaat kedua gue udah mulai kayaknya ada orang lah. Iya. Nah gue mikirnya ada yang bangun kali, soalnya emang ya sholat subuh kebanyakan ya pada bangun gitu. ya, karena orang maksudnya pagi udah lalang lah. Terus gak lama pas gue sujud kedua di rakaat kedua. Nah pas gue bangun di tahiyatul lahir itu tuh di kiri gue nih, itu tuh ada ibu-ibu pakai kebaya dan semuanya tuh hitam. Tapi solid atau cuma kayak kebayang doang? solid, jadi kayak di mata putih doang gitu. jadi kayak ini tuh di sini. Jadi dia tuh di sini jauh. Oh di ekor mata. Jadi ekor mata. Dan dia tuh duduk di situ sampai gua salam. Sampai gua pas gua serius sama dia. Terus pas gua di sini gitu bilang. Karena gua ngeliat nih orang nggak biasa, karena gua taunya dia tuh pakai kondom. Agak kayak setelan keluarga lu. Iya enggak lah. Kayaknya juga nggak ada yang dulu lah. Iya nggak serapi itulah pagi-pagi. Kayak duduk di situ gitu. Menurut gue itu aneh sih. Nah terus belum lama ini gue sama almarhum bokap gue juga gue Bandung. Sama tuh gue tidur di ruang TV sama saudara-saudara gue ramai. Terus itu gue udah agak was-was lah kalau masalah itu. Cuma di situ gue nggak bisa tidur sampai jam 3-an gitu lah.
Nah, iya sampai bang, iya sampai bang. Nah di antara jam 3 itu gue memutuskan kayak udah gue tidur deh, yang lain juga bakal tidur kan. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi gue tidur deh, gue cas HP gue udah mau mati juga. Terus gue tidur tuh, lo tau gak sih tidur yang tidur kebangun tidur kebangun gitu tuh? Iya. Nama nyenyak ya? Tidur ayam gitu kan? Iya. Ayam chicken. Habis gitu. Terus cuma ini tuh gue nggak rep-repan ya, nggak rep-repan gitu nggak. Cuma gue kayak tidur kebangun tidur mulai. Nah pas udah mau kayak mau jam 4-an gitu, sebelum azan subuh gue banget. Sebelum azan subuh tuh, nah gue melek. Jadi gue tidur lagi terlentang. Gue melek, nah di depan muka gue itu tuh ada muka orang pucet putih, bener-bener putih. Terus lihat itu apa di depan? Di depan gue kan sih sombong kan, sombong. Jadi itu posisi lu lagi tidur ayam gitu. Iya, itu gue melek dikit. Nah itu tuh bener-bener di depan sini gue nih, itu tuh buka bener-bener lagi senyum. Itu bukan yang apa? Beda lagi. Yang konde tadi cerita beda. Banyak lagi Itu kan yang ke Bandung itu tempatnya sama. Emangnya sama masih di rumah nenek gue. Oh. Berarti beda itu beda lah. Apa beda tempat dong yang aku di ruang? Iya, yang pertama kan di ruang itu ruang tamu besar. Terus juga yang kedua tuh di ruang TV. Lalu lagi tidur apa ya? Nah, gue lupa sebelum gue memutuskan untuk tidur, gue tahu kenapa gue memutuskan untuk tidur. Gue pas, jadi nenek gue tiba-tiba keluar. Nenek gue tuh umur udah 70 tahunan lah. Tiba-tiba jam setengah 3-an atau kayak jam 3 kurang lah. Nenek gue keluar kamar, jalan-jalan tuh. Jalan ruang tamu tiba-tiba. Kan ada suara dia tuh pakai sendal kan. Sendal tuh pakai sendal. Jadi kayak itu kayak ya, gue ngeliat gitu tuh nenek gue. Oh bener nenek gue. Terus dia sama dia terus saya kawan gitu. Juga dia lumayan lama-lama. Nenek gue tidur. Nah sebelum kejadian itu ada muka di depan muka gue. Nenek gue tiba-tiba berhenti pas jadi kayak misalnya kan gue tidur nih. Nah di sini tuh ada sofa. Nah nenek gue tuh di sini di belakang sofa. Kayaknya ngeliat ke gue dan ngomong, kamu ngapain? Cuma ngomongnya suara pelan kayak gue aja tuh bukan gue nih. Nah mas saudara Lu nggak nggak kalau lu tidur. kayaknya dia taunya gue tidur. Iya, jadi dia nanya kamu Iya, ngapain? kamu Maksudnya ngapain? ngeliatin. Cuma Maksudnya gua- si sosok iya. itu ngeliatin lu tuh ditanya. Iya, kamu kayaknya. ngapain? Cuma menurut gue kayaknya dia tahu kalau gue belum tidur. Oh itu feeling lu. Feeling gue. Iya, Cuma itu menurut omongannya gue. beda. Soalnya dia ngomong kamu ngapain? Karena di saudara gue tuh nggak pernah kayak gitu. Kalau di pertama kasih ngapain gitu misalnya. Oh. Terus pas abis dia ngomong kamu ngapain, tiba-tiba bisik-bisik pakai bahasa gue nggak tahu. Nenek gue tuh bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa juga. Cuma gue ya tau lah, ingat lah bahasa Iya, Sunda iya. bahasa Jawa tuh gimana Jadi sih lu tahu. nggak pernah denger nih Pak. Jadi gue nggak tahu, cuma suaranya tuh kayak bisik-bisik. Nah terus tiba-tiba dia jadi tiba-tiba berhenti. Nah tiba-tiba nenek gue jalan ke dapur, terus balik lagi ke kamar. Nah habis itu kan gue kayak balik lagi. Tapi lu nggak kaget pas ngeliat itu. Nah, Lu cuma ngeliat sekilas kayak gitu. nah pas itu, nah baru tuh gue melek-melek kan. Nah pas itu gue kaget, gue langsung, jadi di samping gue tuh ada bokap gue. Gue langsung, wah gue lupa. Nah habis itu gak lama, pas bapak gue bangun, ada subuh. Nah habis itu bapak gue nanya kenapa, jadi besok aja ada gue bisa tidur. Setelah itu, Tapi lu udah teriak tuh ya. dia teriak, gue cuma Lu udah di tokoin kayak gitu. karena gue takutnya ya dari kamar lah, di rumah, males banget pagi-pagi ya kan. Takut jadi malah jadi serem. Iya. Takut jadi pada pengen pulang lah atau apa. Tapi pernah ada penjelasan sebelum apa? Setelah itu ada penjelasan nggak dari nenek? Misalnya diri siapa? Iya, lu sempet nanya. Apakah ini penghuni rumah Nah, itu udah gua lama? pas pagi pas bangun tuh gue tanya bahwa gue kenapa, saya tuh begini. Nah, saya tuh sama semua keluarga, bokap gue kan orangnya ngobrol banget ya. Saya tuh, ya udah, selama tinggal di situ sih, saudara-saudara gue tinggal di situ dan nenek gue dia biasa aja. Nggak pernah ada apa-apa. Oh yang bertamu tuh lu kasarnya. Iya. Orang situ. Iya, sisanya ada beberapa orang situ, ada beberapa orang luar juga. Oh
Cuma kalau tiba-tiba diceritain orang gitu, mereka tuh nggak pernah kayak ada yang ngalamin. Kayak udah nggak pernah kayak gitu, dia tuh jadi tiba-tiba kayak gitu. Dia saya juga tuh dari kompol langsung. Iya, lumayan serem juga dia sih. Tapi cowok apa cewek? Menurut gue cowok. Dan senyumnya menurut gue nggak normal, matanya nggak ada. Kosong gitu. Kosong, jadi matanya tuh hitam. Terus mukanya putih. Oh iya, dan nggak ada gigi. Udah bener-bener mata hitam, mulut hitam, Netral, nggak ada gigi. Tapi gue salut sih sama lu, kenapa lu bisa nggak Teriak kalau lari gitu. iya mungkin kalau orang maksudnya kayak di toko gitu ya pasti bakal apa itu pasti bakal bereaksi lah gitu ya, pada umumnya gitu. Iya, tapi dari memang dari itu nggak sempat nanya sama nenek lu kan waktu itu. Nah, nenek gue juga bilang nggak pernah ada apa-apa. Enggak, maksudnya dia ngomong kamu ngapain tuh lu nggak nanya. Gue lebih baik nggak tahu gitu. Nah, jadi pikir aja lo kesana ya. Iya, kalau kan gue kesana jadi takut, jadi nggak mau kesana, jadi nggak mau ketemu nenek gue. Itu cerita dari siapa tadi? Nah di sini gue punya satu narasumber lagi, Mas siapa? Mas Fadil. Mas Fadil. Jadi gue punya cerita sama baru-baru ini juga tahun ini. Tahun ini Iya, tahun ini kebetulan. Jadi itu bulan Januari kalau nggak salah, itu nginep di rumah gue. Jadi rumah temen gue tuh sebenarnya rumah neneknya, tapi dia tinggal sama neneknya, jadi cuma berdua doang. Jadi cuma berdua doang. Dan itu emang beberapa kali gue sering nginep di situ. Itu mungkin bener-bener hotel. Jadi itu tempatnya di Depok paling ujung yang kira-kira 2 kilo lagi dah mau ke Parung. Si tahu deh orang-orang deh. Nah itu ada perumahan. Emang perumahannya tapi Parung itu bukan Guni. bukan Parung, bukan Parung sapi juga. Bukan. Parung, daerah Parung. Parung daerah sana, daerah Bogor. Nah, ya itu emang kompleknya kan emang komplek tua. Jadi istilahnya aktivitas sana sangat minim lah, jam 8 karena sepi kompleknya. Nah kebetulan di rumah teman gue tuh, rumah neneknya tuh kompleknya tuh di paling pojok. Angin kayaknya. Iya, paling pojok itu kan paling pojok dan ke portal yang mau ke arah jalan sama komplek lah. Nah waktu itu gue dari kampus kan gue itu kan gara-gara kampus gue kan, jadi kayak besok mau ada kelas pagi lagi, kalau gue pulang kan jauh gitu. Kayaknya gue situ buat mama. Nah, dari malam tuh sampai jam 2an gue ngobrol sama gue kan, tiga tuh bertiga. Emang nih temen gue nih kakak, jadi kayak kembar gitu, kembar dia. Nah di kakak, terus gue tuh tidurnya tuh kan gue masuk tidur di sofa bed di ruang tamu. Nah di ruang tamu ini kan kayak, jadi laptop tuh ini sofa bed, terus ada itu rumah itu lantai 2 sih, lantai kayak 1,5 gitu. Jadi kayak loteng dijadiin lantai 2, jadi kayak 1,5 gitu. iya, Setengahnya lagi apa tukar filter apa? rokok kampus. Itu kan kayak ini balkon lah ya, ini kan kayak Dari gue langsung balkon dia. enggak, balkon dalam, jadi langsung datang ke ruang tamu tuh. Oh iya ya, tahu gua yang rumah yang setengah tuh. Iya, Saat langsung kelihatan nah, ke langsung bawah. langsung ke bawahnya. Nah itu ada satu kamar yang emang dulu ditinggalin sama ibunya masih muda, ditinggalin itu udah kosong sekitar 10 tahun deh. Tapi rumah itu kayak udah 30 tahunan, sempat kosong 10 tahun. Nah jadi kan gua dulu suka di ruang tamu ini pojok kanan sini kan. Nah di situ tangga, dan atas gua tuh pas banget balkon atas.
Iya ada gitu ya. Ya lanjut ya. Lanjut ya. Kan gue beribit juga anjir tadi. Iya, nih main sebenarnya belum bikinnya sosnya. Jadi tuh kan gue tidur di sofa bed kan sebelah sini, dan atas saya kan itu kan lantai 2-nya kan terbuat dari kayu kan. Otomatis kalau ada yang di jalan di atas tuh kedengeran gitu. Nah, itu kan masuk jam 2 gue mandi kan. Jadi jam setengah 3 lah. Jam saya kira hiburan sambil main HP buat misalnya buat itulah buat nyari ngantuk. Nah, pas banget di jam 3 kurang 15 kayak gitu, tiba-tiba ada orang lari dari atas gitu. Terus itu tuh masih tinggi kan, soalnya kan kalau kan lain ya apalah di dalam orang. Nah, gue tuh jalan nyamperin tetangga naik ke atas buat negesin gak ada apa-apa nih. Makanya gue masuk ke kamar juga, kamar kosong itu emang gak ada apa-apa. Terus gue turun lagi, pas gue banget duduk mau tiduran, dari arah tangga tuh bunyi kayak orang turun, kan tangga di kayu juga sih. Terus gue liat lagi, gue tegesin lagi, bener gue samperin lagi, gak ada apa-apa. Terus udah kesel mungkin gue cuek tiduran. Nah pas gue tiduran itu kan ini apa sofa bed, ini kayak ada meja bar gitu. Meja bar itu ada galon sama rice cooker. Nah pas gue lagi soal HP, gue juga tidak bersama galonnya, gue lihat sendiri kayak ada yang bilang gitu. Nah itu bener-bener goyang, tapi emang galonnya gak dicopot. Itu kerennya. Terus Mungkin galonnya ini apa maksudnya apa dispensernya? iya, Itu model baru. Itu galon bawah apa galon atas? galon atas, kayak galon biasa, dispenser biasa. Itu bener-bener medicom sama galonnya. Mereknya apa? Sakit. Ini aku. Ya. Ini dari siluan gitu. Baru kayak gitu, itu baru mulai. Sebenarnya nggak takut sih, kayak mungkin kesel. Gue mau istirahat, besok mau kelas pagi. Kenapa harus diganggu sekarang? Di jam 3 pula kan, tapi kan nggak bangun besok. Terus bener-bener itu gue tegesin lagi. Kita emang ada. Misalnya kayak gue coba kayak gue pada goyang. Gak ada. Terus udah kayak gitu, udahlah gue kira anjir nih semangat. Gue mulai tidur. Dan tidur itu gue gak ada percaya kali ya sama bisa kayak pasang setan hidung gitu. Di saat gue mau tidur dengan HP, dalam ada tidur yang baru itu tiba-tiba di arah keluar, di arah hardcore, di arah situ ada suara orang rame. Kayak gimana sih, kayak ada kerumunan ya, Kayak kesibukan kalau di tapi nggak tahu mau pada ngomong apa aja kayak itu gue tadi sih tapi gue buka nilainya itu sepi jalanan. Ya, pokoknya dia kayak merang lah. Iya kayak orang-orang ngomong kayak gitu. Terus udah kira mungkin emang waktunya nih gue disengin kan, kira itu udah bener-bener. Tapi lu feeling lu ngerasa lu diisengin apa enggak sih? Iya tuh feeling lu ngerasa disengin emang. Kayaknya waktunya itu gue disengin. Karena lu belum tidur juga. Iya belum tidur juga. Kenapa kalau boleh tahu lu belum tidur? Nah itu mungkin kira-kira ngobrol. Oh, berarti di situ lo nggak sendiri. Nah oke, sorry gue lupa waktu Ngopi Mas semua gue lupa waktu kejadian ada orang bertetangga tuh. Emang gue biasanya kan kalau tidur kan lampu ruang tamu kan emang dimatiin. Di situ lagi gue matiin karena emang jujur aja gue sedikit nyeri gara-gara kejadian itu. Makanya gue nyalain semua tuh lampu ruang tamu terang beneran dah. Tadinya emang segelap itu? Sebelumnya biasanya kalau gue tidur emang gue matiin semua orang sampai gelap banget. Karena kan emang mau tidur. Iya mau tidur, dan gue gak bisa yang gak nyala lampu itu kalau tidur. Jadi pas besok paginya kan bangun gue nanya dia pertama kali itu gue nanya semalam mau ngapain sih? Terus dia jawab, tahu
ya, penasaran kan, bisa di Google, kebetulan pas dalam import dan situ kayak gue ngerasa anjir, berarti emang gue lagi apa saja kali semalam. Gue lagi Iya gitu. tim sama kan. Gue gak tau sih. Apa ya mas? Siapa udah siapa? Jadi Gue rasa kayak emang lagi apa saja pas ketemu Panglima dulu kan, karena sebelumnya emang udah beberapa kali di situ emang suasananya emang kayak rumah lama lah, kayak rumah lama, rumah nenek kayak gitu, dan masih kayu-kayu kan, emang dinding gitu. Paling beberapa kali sempat ketawain untuk anak yang asal emang di kamar atas. Ya udah, kira gue sedikit males kalau emang saat di situ Panglima Trio lagi. tapi emang gak ribet sih kalau gitu itu. Maksudnya sampai ada properti yang benar-benar Fisiknya bener. iya. Jadi nggak cuma sekedar di ini doang. Dia benar-benar ngeganggu gitu. Ini parah sih itu. Kesel seperti aku. Kita cerita dari Mas Fadil. Ada Beberapa cerita. Mungkin buat teman-teman sobat cerita serem gitu ya. Kalau pengen ngirim cerita serem dan pengen kita ceritain di sini, boleh kirimin ceritanya mungkin di komen. Nanti mungkin gue bakal bacain cerita-cerita lu juga buat ditampilin di podcast kita ya. Podcast berikutnya, di episode berikutnya, karena mungkin itu juga bisa jadi urban legend. Tapi ngomong urban legend ya, gue ada satu cerita urban legend sebenarnya, tapi gue nggak pernah ngalamin ini, dan teman gue yang nyeritain ini pun juga gue nggak tahu, belum tentu dia ngalamin ini. Tapi cerita ini tuh cerita urban legend yang jadi cerita gini, misalkan gue Kakong, lu Adil gitu ya. Nah, suatu ketika nih, suatu hari lu tuh kayak ngechat gue gitu loh. Dia ngechat gue, dia bilang, Kong, main yuk kita nongkrong, jalan-jalan lah kasarnya segala macam. Terus gue belum bales nih, lu udah main nyamperin aja nih ke rumah gue. satu grup. Iya, langsung gue blokin, kasarnya kayak gitu. Datang nih ke rumah gue, panggil Pako, terus gue keluar. Dan disitu diceritain itu, gue bilang, di cerita urban legend itu, muka gue itu tuh udah pucat. Gue keluar, gak sakit. Lu ngeliatnya kayak gitu. Iya, lo nyamper gue keluar, tapi muka gue tuh pucat. Muka gue tuh kayak, jadi garang sakit gitu, pucat, segala macam, kosong lah kata-katanya, garang capek lah. Udah datang, oh ayo nongkrong lah, kita jalan-jalan, kasarnya kayak jalan-jalan lah, kayak sambil intisarian segala macam, sambil jalan-jalan apapun ya. Nah sepanjang jalan, gue tuh gak banyak ngobrol, gue tuh lebih banyak kayak diem doang. Lu ngobrol apa, gue cuma kayak iya deh, iya. Oh, sedikit-sedikit aja seadanya. Iya seadanya, segala macam. Dia tuh udah main sekitar 2 jam, gue udah nah terus lu lagi nongkrong sama gue, kita lagi duduk gitu kan. Singkat cerita, kita lagi nongkrong nih, duduk udah gak di motor lagi. Terus gue ngechat lu, oke, kita lagi nongkrong nih berdua. Terus gue ngechat lu, dia sorry, baru bales. Gue gak bisa nongkrong. Ini siapa tuh yang ngomong? Jadi gue ngechat dulu, sorry Del, gue gak bisa nongkrong. Gue lagi sakit, kayak nanti. Gue ngechat lagi gitu. Terus care dong. Tapi lu gak pengen kayak ngasih tahu gitu lah ke sosok yang mirip gue yang lagi nongkrong sama lu. Oh iya. Lu baca chat, habis itu lu diem.
lu nanya, lu ngomong ke gue, oh kita balik aja kali ya, lu ngomong kayak gitu ke gue. Habis itu gue yang sosok kayak mirip gue itu ngomong ke lu, Del, lu emang udah mau balik apa karena lu udah tahu? Itu gue dengar cerita itu, apalagi di kata-kata terakhirnya. Iya, nantangin gitu. Bukan, kayak lu nanya ke gue, kita balik aja yuk Om. Habis itu gue malah nanya, lu emang bener udah mau balik apa lu balik karena lu udah tahu? Maksudnya lu ngajak gue balik tuh karena lu udah tahu gue Apaan? bukan Siapa? orang yang lu maksud, bukan orang yang samper kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu cerita urban legend dari gue. Mungkin untuk episode kali ini sampai situ dulu aja kali ya. Mungkin kalau misalkan memang teman-teman ada yang mau nyampein cerita seremnya atau nyampein urban legendnya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti mungkin bisa gue bacain kayak tadi. Atau mungkin kalau misalkan memang ada yang berkenan untuk mampir, bisa jadi narasumber kita ajak ngobrol, silahkan komen di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa hubungin untuk episode berikutnya. Oke, sampai sini aja UKM cerita serem kali ini. Mungkin keberadaan makhluk di sekitar kita mungkin memang benar ada, tapi gue percaya selama kita gak ganggu, mereka juga gak ganggu. Gue Pakom, kalau untuk lu pada UKM cerita serem. Sampai ketemu di episode